Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Yuja Trading di hari ini Kamis 8 Mei 2025. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti kita juga akan review satu hari kemarin yang sudah kita analisakan. Dari beberapa instrumen kita akan mengawali dari XAU USD. Sebelum kita membahas untuk review satu hari kemarin, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe dan share videonya ya. Jadi untuk berlangganan silahkan juga aktifkan notifikasinya. Ke depan kita akan banyak nanti melakukan live biar semuanya nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Baik, kita mulai dari XAU dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan akan bergerak turun hingga berada di area warna hijau di sana. Kita perkirakan setelahnya akan memantul kembali ke atas. Di atas kita tandai dengan warna hijau untuk menguji kekuatan bullishnya. Karena kita kemarin juga sudah cukup siang, kemudian pergerakan sudah signifikan ke bawah, kita menempatkan posisi sell. Kemarin harga masih bergerak di kisaran di sini ya, kira-kira di sini. Kemudian kita menempatkan posisi sell di 3378.27 dengan target terdekatnya di 3336, 3366.95 dan 3355.35. Sementara ketika dia naik kita menempatkan posisi buy di 3398.88 sampai di area uji bullishnya yakni di 3409.31. Pergerakan kita perkirakan tidak terlalu jauh sehingga kita menempatkan lebih awal ya. Kemudian setelah dia bergerak naik ternyata sempat turun kecil ya, kita mungkin tidak sampai pada target ya, tapi sudah lebih dari cukup ya, 800 sekian. Mungkin teman-teman yang terbiasa dengan target-target kecil 500 sampai 700 ini sudah lebih dari cukup ya untuk targetnya. Kemudian setelahnya kembali memantul ke atas dan di atas juga masih belum sampai sempat tersentuh di posisinya. Artinya belum sampai di posisi area uji bullishnya. Kemudian posisi sell seandainya tidak sampai ditutup, kemudian yang berlaku adalah risk management di kondisi saat ini yang biasanya 4.400 kita bisa menggunakan 500 hingga 600. Seandainya kita recover dengan switching atau averaging, maka dari jarak 600 ya, kemudian sampai di titik tertingginya masih bisa mengcover dengan baik. Pergerakan tidak ada signifikan sampai pagi, bahkan hanya konsolidasi ya. Kemudian kita lihat di Bitcoin. Kita lihat di Bitcoin kemarin kita perkirakan terkoreksi setelah naik tinggi akan terkoreksi turun. Di area uji bearishnya kita tandai warna kuning di bawah ini, kemudian setelahnya akan kembali naik. Nah kalau kita lihat posisinya sempat turun, kemudian kita menempatkan posisi buy 97065, maka yang berlaku adalah recover karena tidak sampai pada targetnya ya. Berapa recovernya di 40 hingga 50 ribu ya, sehingga berada di kisaran 965 27.68 sekitaran di situ. Kemudian kalau dia sampai bergerak di low-nya ini sudah lebih dari cukup ya, karena sudah bisa mengcover, jaraknya sudah bisa mengcover dari kisaran 40 sampai 50 ribu. Kemudian kita lihat di euro kita perkirakan juga naik. Nah di atas itu ada penolakan, tentu untuk menguji kekuatan bullish kita taruh di sana. Posisi baik kita tersentuh dan dapat kira-kira sekitar 200 ya. Mungkin ada sebagian juga yang belum ditutup karena hanya berpegangan pada target di sana. Maka yang berlaku adalah recovery di 80 sampai 100 ya. Karena kondisi lebih ramai, maka kita menggunakan angka 100 di sana ya, recovernya di situ. Sehingga
ketika dia bergerak turun sampai signifikan tetap bisa mengcover dengan baik ya. Sampai di sumbunya ini sudah hampir 2 kalinya ya. Yang berlaku tentu adalah recover atau kita mengambil target yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian di pound sterling juga sama. Pound sterling ini koreksi kecil kemudian naik dan tidak sampai pada titik tertingginya, balik kembali turun ya. Posisi buy tersentuh, berlaku lagi recover 150 ya, 100 sampai 150 kita menggunakan recovery di sana. Sampai di ujung bawah sekitar 400, sehingga mau pakai switching mau pakai averaging, cut loss semuanya kita bisa dapat menutup sampai di bawahnya. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita coba untuk lihat bagaimana potensi ke depan dari struktur yang ada. Tadi pagi sempat bergerak signifikan ke atas ya, pagi-pagi sempat signifikan ke atas. Satu candle sudah bergerak sekitar 2.800 ya, satu candle saja. Kalau kita tarik dari atas maka ini masih berada di wilayah koreksi dan itu berpeluang nanti akan kembali memantul ya. Oke, sekarang kita lihat secara umum dulu. Memang dia akan potensinya akan turun, tapi kita lihat di sisi sebelah kiri biar kita nanti dapat gambarannya. Oke, kita coba lihat yang panjang. Untuk posisi yang di atas kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian setelahnya kita tarik ke atas. Ini secara umum seperti ini. Kalau kita perpendek, kalau kita gunakan yang lebih detail ya kita tarik begini. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk mengetahui support resisten, biar nanti lebih mudah kita menyambungkan ya, sehingga akan betul-betul akan ketemu nantinya. Oke, kita tarik seperti ini untuk support terdekatnya. Kemudian yang di atas ini ada 1, 2 banyak sekali, dan memantul lagi ke atas sana. Nah, karena pantulan ini juga masih berada di wilayah-wilayah yang cukup beresiko, sehingga nanti kita harus uji lagi ya, harus diuji setidaknya break sekalian di sana. Ya, karena ini kalau seperti ini dia bisa kembali bergerak turun. Nah, akan bisa seperti ini. Kemudian akan retest, setelahnya akan kembali bergerak turun lagi. Bahkan nanti bisa menembus area di sini. Ini simulasinya jika naik tidak sampai break atau tidak sampai menyentuh di posisi resisten di atas. Kalau ternyata dia break, maka akan terkoreksi dan kembali bergerak naik seperti ini ya, kira-kira. Jadi simulasi ini tentu masing-masing nanti punya pandangan, punya ketentuan. Nah, tentu dengan aturan yang sudah dibuat ya, dengan kriteria yang sudah ditentukan, nanti masing-masing tentu punya keputusan yang berbeda-beda. Nah, ini gambaran yang kita sudah sampaikan ini tentu bagian dari inspirasi, dari pandangan atau opini. Jadi dipakai juga boleh, kita skip saja tidak masalah ya. Yang penting tujuan kita adalah memberikan pembelajaran. Tujuannya biar teman-teman yang betul-betul tradingnya masih asal-asalan, sedikit banyak akan mendekati angka probabilitas. Baik, kita kalau sudah seperti ini kita fokus ke sell dulu ya, kita fokus ke sell dulu. Kita lihat jarak runningnya jangan terlalu jauh dan juga harus signifikan. Harus signifikan itu punya kekuatan yang lebih besar tentunya ya. Kita tempatkan posisi sell dulu di 3390. 3390.85 ya, untuk menempatkan posisi sell. Kita ambil yang signifikan nanti ya. Seandainya dia turun merah sampai di situ, maka itu sudah bagian dari
pergerakan signifikan. Kemudian targetnya seperti biasa kita masih menggunakan angka 900 sampai 1000 karena daily range di beberapa hari terakhir ini cukup panjang sehingga angka resiko kita naikkan, angka target juga kita naikkan ya, 1000 sekian. Kemudian target yang berikutnya kita tempatkan di sini di support yang di sini. Nah, masih di angka 1000-an. Kemudian kita akan tarik nanti untuk daily range-nya. Hari ini masih Kamis, tentu potensi untuk bergerak masih berpeluang besar, apalagi kondisinya masih seperti ini ya, kondisi ekonomi global yang masih tidak jelas. Oke, kita ukur seperti ini, kira-kira kalau dia turun kemudian sampai di bawah kita jadikan sebagai area uji nanti. Nah, berada di mana ini ya? Kita tempatkan di sini ya, ada sentuhan di sini. Kemudian yang di atas kita tempatkan nanti untuk area ujinya atau jenuhnya kita tempatkan maksimum di sini. Oke. Nah, kita tinggal menempatkan saja itu area jenuh tadi berada di sini. Area jenuh jual di 3329 poin sekian ya. Untuk posisi yang di atas kita melanjutkan dari high-nya dengan menempatkan posisi buy di 3411 ya, ini posisi buy-nya 3411.13. Boleh kita nunggu koreksi di bawah, setelahnya kita menempatkan posisi buy lagi di situ juga boleh, atau di atasnya juga boleh ya. Dimanapun sebenarnya kalau kita sudah perhitungkan, sudah siap dengan segalanya, baik itu sesuai maupun tidak sesuai, tidak menjadi masalah ya. Karena pada dasarnya tidak ada tempat, tidak ada area yang paling menguntungkan, tergantung pada setup masing-masing. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau yang lain nanti mengambil jarak yang berbeda, mengambil titik yang berbeda, maka hargailah, karena itu bagian dari aturan mereka ya. Kita targetkan untuk yang di atas di 3421.80. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 3432. 3432.19. Sementara untuk area jenuh tadi kita ambil di sini saja di 3470, area jenuh beli di 3470. Oke, ini silakan nanti ditandai, saya perkecil dulu. Ini kasih warna merah nyala biar nanti lebih berhati-hati di wilayah-wilayah seperti ini. Termasuk yang di bawah kita tandai. Kita perkecil, kemudian yang kuning kita tandai dengan warna merah nyala. Ini adalah area jenuh yang di area ini nanti kita melihat, kita perhatikan apakah ada petunjuk, apakah ada penolakan, rejeksi, atau bahkan mungkin ada petunjuk lain yang bisa mengindikasikan akan terjadi pembalikan. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk di XAU. Mudah-mudahan kita masih dapat peluang terbaiknya, mumpung masih pagi, masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di esok hari di waktu yang sama atau mendekati sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.